Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, berpikir sistematis. Dan dalam kehidupan real pun juga harus begitu, berpikir logis dan sistematis. Jadi ini gue akan bahas mengenai kompetisi yang yang akan kita hadapi, kompetisi Eropa yang kita hadapi, yaitu Liga Eropa atau Liga Malam Jumat, atau yang banyak dibilang Liga Pocong ya, karena memang kita setelah finish di urutan 8 menjuarai FA Cup dan punya hak atau tiket untuk berkompetisi di Liga Eropa kasta kedua lah dibilang ya, menggeser Chelsea yang kemarin tuh kalah tuh sama entah klub apa itu, kalah, nggak ada yang ribut ya, walaupun mereka lolos juga sih, nggak ada yang ribut. Jadi ini kan sebetulnya kompetisi Eropa yang mulai musim ini, Champions League, Europa League, Conference League itu kan saat ini melakukan format yang sama gitu ya, dengan format yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi ada format baru gitu ya. Dengan format baru ini beda lagi, udah kayak nggak kemarin. Kalau dulu kan udah pakai group stage, ada 8 dibagi grup kan. Nah, kalau yang sekarang ini benar-benar dihitung sebagai seperti liga gitu loh ya. Seperti liga. Jadi buat ya, untuk sebenarnya kan awalnya kan ini untuk menandingin yang namanya Liga Super gitu ya. Nah, dengan supaya Liga Super ini supaya tidak berjalan, akhirnya kan UEFA, iya, ujung-ujungnya sebenarnya duit juga sih, pengen agar kompetisi Eropanya jadi lebih rame gitu, jadi lebih rame ya kan. Kalau dengan rame semua mata memandang, iklan juga banyak. Nah, ini yang sekarang dilakukan dengan format baru. Nah, diikuti oleh saat ini 36 tim ya. Cuman formatnya berbeda, nggak pakai grup-grup lagi. Dulu kan 32 tim, dibikin format berbeda, dibikin 8 grup, 1 grup 4 kan. Sebenarnya karena ini sama, gue pengen lihat kemarin yang Champions League-nya, yang dimana Ronaldo yang sebagai Cristiano Ronaldo yang bagian mencet gitu. Jadi udah nggak, ya itu dia, gue sih kadang-kadang suka percaya mesin ya, undiannya udah nggak manual lagi, tapi pakai mesin gitu. Itu gue nggak percaya tuh. Sama dari dulu tuh gue kalau misalnya ada human lawan mesin itu gue udah nggak percaya tuh, pasti mesinnya tuh udah pasti diutak-atik gitu. Tapi ya udahlah. Nah, kemarin sebelum gue pengen lihat yang format Liga Eropa ini, ya gue lihat dulu format Liga Champion. Begitu keluar gitu ya hasilnya, kayaknya sih gue gitu termasuk dengan 99 orang gitu yang ngelihat hasil undiannya langsung ngomong gitu, nggak ngerti ini gimana sih maksudnya bacanya gitu ya. Ya ada di sosial media kan gue lihat, cuma akhirnya ada yang komen gitu, dia sepertinya emang menjelaskan sih, jadi bahwa sebenarnya tuh nggak mengundi grup lagi gitu. Ternyata yang diundi itu sebenarnya secara umum tuh, secara sederhananya ya dibilang tuh sebenarnya mengundi jadwal. Sebenarnya itu mengundi jadwal. Jadi emang dibagi-bagi pot-pot. Ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Tapi satu negara nggak boleh ketemu. Di pot 1 nggak bisa saling ketemu, tapi beberapa. Nah, jadi sebenarnya itu mengundi jadwal gitu. Jadi keluarlah jadwal Manchester United, yang dimana yang biasanya kan kalau dalam kompetisi Eropa 6 pertandingan ya. Karena kan dia 4 grup, biasanya home and away. Ini langsung 8 pertandingan, yang dimana lawannya itu beda-beda gitu. Jadi yang di home lawannya satu, misalnya lawan si A, dia di home, nggak mungkin juga lawan away, lawannya pokoknya beda-beda deh. Dengan sistemnya selang-seling, home away, home away, home away gitu. Gue nggak ngerti juga di siapa yang nyiptain ini ya. Jadi sedangkan Manchester United sendiri terundi jadwalnya itu selama 8 pertandingan, yaitu yang pertama dia home melawan Rangers, terus away melawan Porto,
Terus home lagi melawan PAOK. PAOK nih klub Yunani ya. Terus ini yang agak menarik. Kemudian kita pertandingan keempat itu away melawan Fenerbahce ya. Jadi ini tim asuhannya Jose Mourinho. Kita akan lihat gitu ya, dan ketemu Fred lagi gitu ya. Terus kita akan home melawan Bodo Glimt. Ini Bodo Glimt gue lupa ya. Bodo Glimt tuh klub mana ya? Swiss ya kalau nggak salah ya. Apa Denmark gitu ya? Norwegia, sorry maaf. Bodo Glimt ya, klub Norwegia. Terus kita akan ke Victoria away melawan Victoria Pleasant. Jadi Victoria Pleasant ini klub dari, nah ini gue tuh belum tahu ya, biasa sendiri lah kalau UEFA Europa League kan ini klub-klubnya nggak ngerti klub mana gitu kan. Ceko ya benar, Republik Ceska sekarang namanya. Dan kemudian kita akan home melawan Twente. Jadi ini dengan klub lamanya si Ten Hag ya. Dia kan memulai karir itu kan dari Twente, mulai karir kepelatihannya tuh. Terus yang terakhir kita akan away melawan klub FCBC. FCBC ini mana lagi? FCBC itu klub dari Steaua Bukares ternyata. Jadi itu dulu Steaua Bukares, klub Rumania. Nah, ini yang menurut gue sih kalau secara level ya itu sih klub-klub yang di bawah lah, di bawahnya Manchester United lah. Nggak ada yang klub yang dalam pot 1 itu yang ibaratnya yang setara lah dengan Manchester United, kayak AS Roma oke lah, Ajax gitu kita nggak ketemu, Tottenham, Lazio gitu nggak masuk di kita gitu. Cuman ya Rangers kita udah pernah mengalahkan di pramusim sih ya Porto mungkin ya yang levelnya level UCL. Itu aja sih paling Porto mungkin yang menurut gua levelnya level hampir setara lah ya. Bukan berarti secara kualitas pemain mungkin masih bagusan MU. Nah, jadi kalau dari 8 pertandingan ini gimana ya menurut gue sih ini sebenarnya pertandingan yang secara matematis itu ya, secara kualitas pemain, secara seharusnya kualitas individu, permainan, seharusnya Manchester United bisa menang gitu. Cuma kan ini satu lagi berkaitan dengan yang namanya jadwal. Karena main malam Jumat, biasanya kan Sabtunya udah main bola lagi Liga Inggris, Minggunya main bola lagi Liga Inggris. Ini loh yang menurut gue harus dirotasi. Nah ini kayaknya sih gue bukan tidak membilang bahwa Europa League ini harus dikejar, penting apa enggak, tapi ya namanya kompetisi lo semua harus dikejar. Sebuah tim besar itu setiap kompetisi apapun harus dihadapin karena satu, menang. Itu tujuannya kan, gitu kan, menang yang membahagiakan fans ya kan. Jadi kalau menurut Identity ini undian jadwal yang bagus sebenarnya, nggak terlalu ada yang berat banget, jadi bisa untuk merotasi pemain. Sekali lagi gue bilangnya untuk merotasi pemain karena menurut gue fokus kita yang utama itu tetap adalah di Premier League gitu ya, sambil kita akan membangun tim baru, membangun struktur tim yang baru, membangun pemain-pemain baru gitu ya, membentuk pemain-pemain yang baru untuk jadi berkualitas. Jadi caranya ya supaya rotasi itu berjalan baik, ya setiap pemain benar-benar harus dalam latihan dan mempraktekkannya dalam pertandingan, harus sepaham dulu nih semua nih dengan apa yang diinginkan oleh pelatih gitu. Jadi ketika game plan lo udah ada, ketika identitas bermain lo, blueprint lo udah ada, siapapun yang dipasang itu menjadi tidak ada masalah gitu loh. Ya pasti ada masalah nih, cuma maksudnya ya kualitas si A sama si B kan beda. Tapi setidaknya game plan-nya emang udah bermain seperti itu, ya udah gitu loh pemain-pemainnya. Jadi nggak ada yang kalah dengan sesuatu hal yang konyol, karena salah passing lah, karena ada yang gitulah, karena ada yang emosi lah. Cuman kalau emang udah
sepemain itu mempunyai sepemahaman yang sama terhadap taktik pelatih, ya rotasi sih bisa dilakukan gitu. Jadi menurut gua ya Europa League ini ya lakukan aja rotasi gitu loh. Mungkin Bayindir kayak jadi kipernya, ya. Bobby Collier lah dimainkan gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh, ganti-gantian aja ya. Kalau misalnya nanti hari Minggu atau weekendnya kita ada big match lawan City, ya tengah-tengahnya ya nggak usah lah mau tim inti dimainin. Bruno lah diistirahatin gitu. Pasanglah Eriksen, nah seperti itu. Seharusnya sih bisa menang kalau misalnya banyak metik, bukan bisa menang ya. Bisa metik banyak poin penuh dari 8 jadwal ini dengan 8 lawan yang dihadapin ini. Kan nanti kan akan diurutin kan 1 sampai 8 ya lolos ke babak knockout. Terus sisanya lagi diadu lagi ibaratnya gitu. Nah, jangan sampai kita yang ke peringkat 9, 10, 11 nih. Karena kalau tadi adu lagi, jadwal makin rame lagi. Mendingan sih kita, ya kalau memang ini ya tetap bablas aja, poin penuh aja. Jadi sih kita bisa tetap langsung masuk ke knockout gitu. Kalau masalah knockout nanti kita bicarakan lagi deh. Karena kan itu udah setelah tahun baru kan. Setelah bulan-bulan April, Mei. Jadi nggak usah dipikirin dulu sekarang. Jadi intinya gitu, menurut gua ini Europa League udah dilakukan drawing untuk jadwalnya. Ya udah, hadapin aja ya dengan rotasi pemain, asal pemain punya saling pemahaman yang sama terhadap taktikalnya pelatih dengan taktik atau blueprintnya pelatih ya. Jadwal pasti padat. Semoga nggak ada yang cedera setiap pertandingan. Itu aja dulu deh ya. Semoga nggak ada yang cedera. Gue nggak bilang bahwa wah juara sini kita, nggak juga gitu loh. Banyak hal-hal faktor namanya kompetisi namanya turnamen itu keberuntungan bermain di sini. Siapa undian lo, siapa yang akan dihadapin gitu ya. Jadi itu aja sih bahasan kali ini mengenai Liga Eropa yang jadwalnya bikin bingung gitu awalnya, cuman akhirnya gue paham. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.